Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Oleh karenanya kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab nikmat kemerdekaan begitu mulia, begitu agung. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sangat patut untuk kita syukuri. Tetapi banyak orang-orang sekarang, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dalam bersyukur kepada Allah, sehingga cara mereka bersyukur kepada Allah justru dengan cara-cara yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Habib, bahwasanya banyak orang-orang merayakan 17 Agustus dengan dangdutan, banyak orang-orang merayakan 17 Agustus dengan orkesan, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Di situ ada mabok-mabokan, di situ ada narkoba, di situ ada perzinahan, sehingga yang turun bukan rahmat, yang turun bukan anugerah, yang turun adalah azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh salah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan justru dengan duduk di majelis ini bersolawat kepada Rasulullah, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negeri, dengan mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa, mengirimkan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, solawat kepada para pahlawan, para pejuang, para ulama dan para santri yang telah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan di Indonesia didapatkan bukan dengan mudah. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan tertawa, bukan dengan senyuman, bukan dengan cengengesan-cengengesan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan nongkrong, bukan dengan santai-santai, tetapi kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan perjuangan, dengan pergerakan, dengan mengangkat pedang, dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata. Saudara-saudara, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, waktu itu belum ada merah putih, waktu itu belum ada Garuda, waktu itu belum ada Pancasila, waktu itu belum ada NKRI, waktu itu belum ada Indonesia, belum ada presiden, belum ada menteri, belum ada anggota dewan. Indonesia belum merdeka, Indonesia masih dijajah. Ketika itu yang ada pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, musola-musola, masjid-masjid, surau-surau, para ulama dan para santri. Mereka berjuang bersama para pahlawan, mereka berjuang bersama para pejuang, mereka berjuang bersama rakyat. Sama-sama mereka mengangkat senjata untuk memerdekakan bangsa dan rakyat dengan cengengesan, bukan dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Islam Nusantara pada sekarang, yang dimana banyak aliran-aliran Islam Nusantara mereka menyalahgunakan rahmatan lil alamin. Mereka berkata, udahlah, gak usah jihad, udahlah, gak usah angkat pedang, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu ngapain itu mukulin, ngancurin diskotik? Gak usah, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu ngapain bubarin aliran sesat? Gak usah, Islam itu rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penindasan, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kemungkaran, maka demi Allah, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketika Bung Tomo dan para anak-anak Surabaya datang kepada beliau meminta pendapat, meminta pandangan, meminta fatwa, meminta ijtihad, apakah beliau berkata, udahlah, gak usah berjuang lawan Jepang, gak usah berjuang lawan Belanda, gak usah berjuang lawan Inggris, Islam itu rahmatan lil alamin. Doain aja biar Jepang dapat hidayah, doain aja biar Belanda dapat hidayah, doain aja biar Inggris dapat hidayah, doain aja biar mereka penjajah-penjajah itu dapat hidayah. Apakah jawaban beliau seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika beliau ditanya, wahai kiai, wahai syekh, wahai hadratus syekh, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Besok tentara Inggris mau datang untuk mengambil senjata-senjata kita. Apa jawaban Kiai Haji Hashim Asy'ari? Wajib bagi setiap muslim untuk mempertahankan tanah airnya, sehingga ketika satu daerah, suatu negeri dijajah oleh orang lain, maka jihad hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap anak-anak Indonesia mengangkat pedang berjuang untuk bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Kalau Islam rahmatan lil alamin diartikan seperti yang Islam Nusantara artikan sekarang, maka demi Allah Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak akan mengeluarkan fatwa dan ijtihad seperti itu, saudara. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan perjuangan, dengan pergerakan, dengan mengangkat pedang, dengan mengangkat bambu runcing, dengan perlawanan, dengan berjuang, dengan berperang, saudara-saudara. Bahkan santri-santri dan para ulama, saudara-saudara, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para habaib, darah para kiai, darah para santri telah membasahi tanah Indonesia. Indonesia tidak akan pernah dipisahkan dari ulama. Kemerdekaan Indonesia didapatkan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para santri. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali, yang dimana beliau bersama masyarakat Bekasi ketika itu berjuang untuk melawan Belanda. Saudara-saudara sekalian, waktu itu santri-santri zaman dulu yang berjuang untuk bangsa, malam mereka megang pena, malam mereka megang kitab, malam mereka
mereka murojaah, mutalaah, hifdzul mutun, tadarus Quran, mereka tahajud malam, mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Tetapi begitu terbit matahari, begitu siang, mereka nggak pegang pulpen, mereka nggak pegang kitab. Kalau malam mereka pegang pulpen, malam pegang kitab, malam pegang Quran, malam basah dengan air mata rindu, air mata cinta kepada Allah. Maka siang mereka megang pedang, tubuh mereka basah dengan darah, mati syahid di jalan Allah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini didapatkan dengan susah payah, dengan letih, dengan perjuangan, dengan darah, dengan air mata, saudara-saudara. Kalimat apa yang mereka teriakkan? Kalimat apa yang mereka serukan? Tidak ada kalimat yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Kalimat apa yang disampaikan, yang dilontarkan, yang diteriakkan, yang disuarakan oleh Bung Tomo beserta anak-anak Surabaya? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Haji Nur Ali? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman? Yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro? Yang diteriakkan oleh Imam Bonjol? Yang diteriakkan oleh Pangeran Antasari? Tidak ada kalimat lain yang mereka teriakkan. Tidak ada kalimat yang bisa membangkitkan, yang bisa membakar semangat pemuda-pemudi Indonesia, semangat para ulama, semangat para santri, semangat para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalimat yang menjulang tinggi di atas langit Indonesia sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kalimat yang membakar, kalimat yang bisa merobek-robek, apa yang bisa merobek-robek hati para musuh, kalimat yang membuat hati-hati musuh kacau, kalimat yang membuat hati-hati musuh ketakutan, kalimat yang membuat hati-hati para penjajah khawatir. Tidak ada kalimat yang mereka teriakkan, tidak ada kalimat yang bisa membuka ambang gerbang kemerdekaan Indonesia kecuali kalimat